Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Salsabila Simpuno NPM 210826161 ingin mempresentasikan mind mapping saya, tugas saya yang kedua pada blok ginekologi dengan judul mioma uteri. Nah, jadi apa sih itu mioma uteri? Mioma uteri itu adalah tumor jinak pada otot polos rahim atau yang biasa kita sebut itu adalah miometrium. Nah, dia itu biasa sering dengan jaringan fibrosa. Nah, kemudian penyebabnya bisa dari mutasi gen, bisa dari pengaruh hormon seperti hormon estrogen juga progesteron, juga bisa ada dari faktor epigenetik dan juga dari faktor lingkungan. Nah, untuk faktor resikonya sendiri biasanya sering terjadi pada usia reproduktif antara usia 30 tahun sampai dengan 40 tahun. Kenapa? Karena di usia reproduktif tersebut hormon masih tinggi dan juga masih lebih stabil. Kemudian ada lebih sering terjadi pada ras Afrika daripada Asia atau Kaukasia. Kemudian dianya itu nuliparitas, lalu manage diri, kemudian ada obesitas, kemudian dia tinggi glukosa atau lemak, dan juga adanya defisiensi vitamin D, lalu punya riwayat keluarga yang menderita mioma uteri sebelumnya. Nah, tanda-tanda atau gejala seseorang itu mengalami mioma uteri itu bisa ada karena pendarahan menstruasi yang berlebihan atau menorragia, lalu ada nyeri atau nyeri tekan panggul, kemudian dia biasanya sering buang air kecil atau sering merasa sembelit, kemudian dia bisa infertilitas atau terjadi keguguran berulang, kemudian perutnya itu biasanya membesar, kemudian dia juga bisa anemia. Nah, cara mendiagnosa pasien kita ini terkena mioma uteri itu, pertama kita lakukan anamnesis terlebih dahulu, dimana biasa keluhannya itu dia pendarahan uterus abnormal atau biasanya itu dia menorragia atau menometroragia, dimana menometroragia itu adalah terjadinya pendarahan di luar adanya siklus haid. Nah, lalu ada nyeri panggul, kemudian rasa penuh di bawah perut, lalu ada gejala seperti tekanan, seperti kayak ngerasa anyang-anyangan atau terjadinya atau seperti ngerasa konstipasi. Lalu keluhannya itu juga bisa infertilitas atau dia keguguran yang berulang. Nah, lalu kita lakukan nih pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, biasanya perutnya itu ketampak membesar bila misalnya itu miomanya itu besar. Lalu kita lakukan nih palpasi bimanual, di mana pada palpasi bimanual uterusnya akan teraba membesar. Lalu ada terasa seperti nodul-nodul padat. Lalu biasanya nodul-nodul tersebut tidaklah nyeri. Lalu kita lakukan nih pemeriksaan penunjang. Nah, pada pemeriksaan penunjang kita lakukan USG transabdominal atau transvaginal, di mana itu merupakan modalitas utama. Lalu kita lakukan MRI panggul, nah bila diperlukan untuk pemetaan mioma. Lalu bisa kita lakukan namanya histerektomi atau sinohisterografi, di mana itu bila miomanya itu berada di submukosa. Lalu kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium ini untuk mendeteksi HB, misalnya kayak untuk melihat HB untuk mendeteksi apakah pasien ini menderita anemia atau tidak. Nah, lalu untuk tata laksana sendiri tergantung usia, gejala, lalu ukuran dan juga lokasi dari si mioma sendiri, lalu keinginan fertilitas dan juga kondisi umum dari si pasien. Nah, tata laksananya itu bisa non farmakologi, misalnya kita lakukan observasi atau watchful waiting, dimana untuk melihat mioma, misal untuk mioma yang kecil nih, yang biasanya miomanya ini tanpa gejala. Nah, kita bisa lakukan kontrol USG rutin. Lalu kita bisa lakukan operatif seperti miomektomi untuk mempertahankan fertilitasnya. Lalu misalnya histerektomi itu merupakan definitif untuk pasien yang tidak mau hamil lagi. Lalu kita bisa lakukan embolisasi arteri uterina atau UAE, lalu kita bisa lakukan ablasi endometrium atau miolisis. Nah, untuk pengobatannya sendiri kita bisa berikan terapi farmakologi seperti terapi hormon, seperti agonis GnRH, contohnya itu ada
prolid, kemudian goserelin, dimana dia untuk mengecilkan mioma sementara. Lalu ada tadi agonis, sekarang ada yang antagonisnya, yaitu ada elagolix atau relugolix, dimana dia akan menurunkan pendarahan dan juga ukuran. Lalu ada progrestin, contohnya itu adalah MPA dan juga LNGIUD, itu untuk kontrol pendarahan. Lalu ada SPRM, dimana itu uliprisal asetat, itu untuk mengecilkan mioma dan juga untuk kontrol pendarahan juga. Nah, selain terapi hormon, kita juga berikan terapi non hormon. Dia biasanya itu simptomatik seperti NSAID untuk mengurangi nyeri, baru bisa kita berikan asam tranexamat untuk mengurangi adanya pendarahan, lalu mengurangi pendarahannya. Lalu untuk kita berikan juga kontrasepsi oral kombinasi seperti untuk menstabilasi siklus. Lalu ada suplementasi zat besi bila ada dicurigai anemia. Nah, untuk komplikasi dari si mioma uteri sendiri itu bisa terjadi anemia akibat pendarahan menstruasi yang berlebihan, kemudian bisa infertilitas atau gangguan kehamilan. Nah, contohnya itu seperti abortus, persalinan prematur, dan juga posisi si janinnya itu abnormal. Lalu kita berikan lalu komplikasi yang terjadi itu juga bisa torsi atau degenerasi mioma, di mana akan terjadi nyeri akut, lalu tekanan pada organ sekitar yang menyebabkan gangguan buang air kecil maupun nyeri pada panggul. Untuk prognosisnya sendiri biasanya mioma uteri ini umumnya itu baik jika dia itu jinak dan tidak berubah menjadi kanker. Nah, gejalanya itu membaik setelah menopause karena penurunan hormon estrogen. Lalu prognosis lebih sulit bila terjadi komplikasi anemia berat atau masalah kesuburan. Nah, jadi setelah yang saya jelaskan tadi, mengapa mioma uteri ini lebih sering pada usia reproduktif, dikarenakan hormonnya ini masih stabil atau masih tinggi, sedangkan biasanya pada orang yang lebih mudah disembuhkan itu pada orang-orang yang sudah terjadi menopause karena adanya penurunan dari hormon estrogen maupun pada hormon progesteron. Kemudian edukasi kepada pasien, kita himbau untuk melakukan pemeriksaan rutin atau USG panggul, dimana itu penting dilakukan untuk memantau perkembangan dari si mioma tersendiri. Lalu kita menghimbau untuk menjaga berat badan ideal untuk menekan pertumbuhan mioma. Lalu kita himbau untuk terapkan pola makan yang sehat seperti tinggi serat, rendah lemak jenuh, lalu kurangi makan makanan daging merah. Lalu kita himbau juga untuk sering berolahraga yang teratur dan kelola stres untuk menjaga keseimbangan hormon. Kemudian untuk hindari alkohol dan juga merokok. Kemudian kita edukasi kepada pasien dan juga memberikan pengertian bahwa mioma ini dapat mempengaruhi kesuburan, di mana kita harus sampaikan kepada pasien, dikonsultasikan jika berencana untuk hamil lagi. Nah, lalu kita berikan pilihan terapi meliputi observasi, obat-obatan, lalu juga prosedur non-invasif atau operasi. Jadi kita kasih rincian kepada pasien untuk pengobatannya, observasi maupun bisa operatif seperti itu. Kemudian bisa kita dukung pasien secara psikologis, lalu diminta untuk jangan panik dan tetap waspada dan aktif untuk mencari informasi. Kemudian ini referensi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini referensi dari saya. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.